Oke ya, alhamdulillah. Pokoknya di hari Senin ini kita alhamdulillah kan mengawali hari kalau misalnya kerja yang kuliah tuh Senin. Nah, Senin kali ini teman-teman yang mungkin di sini pulang kerja, pulang kuliah mau Ya. dapat secercah ilmu ya dari Kang Pur luar biasa. Dan kita bahas tentang pause and think nih, Kang Nah Pur. ini Berarti ini kan ada pause, ada think. Nah, kan kita ada dalam pikiran apa dalam manusia tuh ada akal pikiran. Nah, kita kan untuk berpikir tuh udah pasti pikir ya. Kalau misalnya manusia nggak akan mungkin yang nggak mikir ya. siapa tahu pausnya adalah bengong ternyata nih. Tapi di sini yang menariknya ada pause. Nah, Iya. apakah kita emang harus pause dulu sebelum berpikir, berhenti dulu sebelum berpikir, atau gimana nih Kang Pur? Pengen langsung coba kita gali ya. Silakan Kang Pur. Langsung praktek tuh, jeda dulu gitu. Oh, pause dulu ya tadi ya Kang ya. Oh ada ya benar Masya Allah luar biasa. Oke. Nggak, saya lagi jeda tuh lagi mikir ini teh asa bukan di sini dah kemarin mah ya. Oh, Iya kemarin Kang di Pur, sana, di Kang sana ya, Pur. di teras sebelah kiri. Sebelah kiri. Kita Makanya sekarang pindah di sini Saya kan. pause kemudian saya think ini teh asa lain gini gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seneng banget ya pertama diundang di Alatif tuh satu gairah tersendiri karena bertemu antum semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dikumpulkan kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita suka dengan belajar, kita suka dengan kajian, dan memang bukan tentang saya, bukan tentang kajiannya, tentang berkumpulnya kita semua. Jadi Allah tuh suka banget, saking sukanya Allah mengirimkan para malaikat untuk duduk bersama kita, tugasnya dua, duduk dan mengaminkan doa-doa kita. Makanya kita doakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, untuk dunia ini yang ya makin ugal-ugalan gitu. Mudah-mudahan. Gendar-derdor. Jadi saya sering sekali kalau sharing di Alatif itu ngasih tahu bahwa kita ada hidup di dua dunia. Di berapa dunia? Dua dunia. Dunia luar Amfibi nih sama ya. dunia dalam. Kadang-kadang dunia luarnya mah santai-santai aja, tapi dunia dalamnya Dalam berisik tuh. Riuh ya dalam Riuh. pikiran. Mm. Wah. Kayak Jadi- ini berarti punya kepala, suka podcast sendiri, ngobrol sendiri nih dalam Iya. kepala nih. saya ini yang Siapa ini kreatifnya nih? Itu tuh. Pas nih materinya Dari belakang tuh. Emang iya suka berisik sendiri. Iya. iya, jadi ya apalagi gini. Kalau bicara tentang yang Allah titipkan kepada kita yaitu resource-nya yaitu pikiran dan akal ya. Kenapa pikiran dan akal? Karena memang ada dua yang pikiran yang akal juga. Tapi manusia itu yang dikasih akal. Kalau kucing kan dikasih pikiran tapi belum tentu dikasih akal ya. Iya. Kemampuan akal itu kan kemampuan merenung ya, kemampuan reflektif. Manusia punya kemampuan merenung. Tapi di satu sisi juga jadi fitrahnya manusia kalau ternyata manusia itu ya tadi kemana-mana gitu pikirnya jadi rame gitu. Kemeriahan bebeledagan di sini itu adalah karena memang basic bawaannya gitu ya teman-teman ya. Basicnya akal berarti ya. Basicnya akal, basicnya merenungan gitu. Dan kalau bicara tentang pause dan think itu adalah bicara tentang bagaimana kita mengambil jeda. Dan sebetulnya kita bersyukur ya di Islam itu berapa kali kita jeda minimal aja 5 kali ya. 5 kali ya, paling Pas minimal. jeda tuh. Sholat. Hanya problemnya pada saat jeda itu kita jeda nggak? Allahu Akbar. Gitu ya. Ya ini mah saya gitu, antum semua mah saroleh lah. Aduh, dan soleh. Kadang Gitu ya. ingat apa inspirasi kadang muncul pas Gini kan, sih kan namanya serokat berapa ini tuh gitu. Nah, kan lupa aja akhirnya. Saya. Saya juga. Jadi bagaimana kita menggunakan pause itu dan ternyata itu sebuah keterampilan, sebuah skill. Gimana berarti kok? Skill untuk bersabar, skill untuk mendiamkan apa-apa yang menjadi pikiran dan kita mengaktifkan sense kita. Problemnya adalah si akal ini, si pikiran ini ketika dia mendapatkan asupan, dia memproses. Ya, Ya. kita dapat asupan nih. Makanya kalau asupannya makin banyak secara visual, video, segala macam konten. Pernah dengar nggak istilah apa? Brain rot itu pernah ya? Iya. Ya kan karena asupan dan kan gini ya, kemarin ada salah seorang lawyer juga yang lagi menangani kasus yang sangat berat di Indonesia. Di Indonesia berat. Terlalu banyak asumsi, terlalu banyak dia diserang sama netizen. Ya saya bilang begitulah
Sehingga mikirnya itu nggak mikir yang advance, nggak mikir. Jadi Allah itu meminta kita untuk berpikir, tapi ternyata kita nggak mikir gitu. Nggak digunain mungkin ya. Jadi kan mikir itu macam-macam ya. Kadang-kadang kita kelihatan sedang kayak nggak mikir, padahal mah sebenarnya kita nggak bisa. Manusia itu makhluk berpikir, maka tidak bisa tidak berpikir. Itu Pasti dulu kepikiran jadinya ya Kang ya. itu kan ya. Jadi manusia itu makhluk berpikir, jadi tidak bisa tidak berpikir. Pasti berpikir. Oke. Pasti berpikir gimana pun ya. Pasti. Nggak mungkin nggak berpikir. Berpikirnya kayak gimana aja emangnya Kang? Nah, maka kalau kita pertanyaannya adalah pasti berpikir itu memang berpikir yang kayak gimana aja. Contoh yang paling dasar gitu ya. Jadi ini masuk ke tingkatan berpikir ya. Ada Oke. tingkatannya ternyata ya. Tingkatan. Berpikir nih. Tingkatan berpikir. Coba. Satu yang paling dasar yaitu automatic thinking. Automatic thinking. Kalau automatic thinking berarti apa? Ya, Otomatis. kita Bahasanya otomatis. dengan sendiri Automatic thinking itu adalah seperti nggak berpikir, dia matic aja. Dan biasanya orang-orang itu kelihatan nggak berpikir. Pernah nggak dengar misalnya gini, lu ngomong nggak pakai mikir ya? Pernah nggak? Sering. Iya. Sering ya? Atau kita ngomong Plus, mikir dulu terus plus. ngomong, atau ngomong dulu baru mikir. Tadi ngomong apa ya? Kadang Ngomong kayak nggak ngomong mikir dulu gitu ya. Baru mikir Ngomong ya. dulu baru mikir. Nah, padahal mah kita tuh nggak pernah nggak berpikir. Kalau misalnya automatic thinking itu karena kebiasaan kita untuk tidak menggunakan pikiran Pikiran. itu sendiri. Untuk pasif, Oke. untuk reaktif terhadap sesuatu. Kalau reaktif itu berarti memang menggunakan pemikiran-pemikiran yang otomatis. Bukan nggak mikir, tapi otomatis. Jadi sering sekali kita bereaksi terhadap sesuatu sumbu pendek gitu. Ya, kalau misalkan di Jadi, sosmed langsung aja sumbu pendek, nggak pakai mikir. Kayak nggak punya pikiran gitu. Komen Ini bahasanya aja. gini bisa gitu. Kayak nggak difilter gitu. ya. Blast aja. Nah itu disebut dengan automatic thinking. Dan automatic thinking ini apakah sesuatu yang perlu kita hindari? Kadang-kadang kita perlu sadari aja bahwa saya sedang pakai matic nih, saya sedang reaktif nih. Kan yang paling betul itu adalah kita responsif bukan reaktif. Oke. Kalau reaktif itu sangat kecenderungannya kalau bener reaksi kita, tapi kalau responsif itu hasil dari pemikiran yang dipikirkan. Kalau reaktif hasil dari pemikiran yang otomatis. Contoh gini. Automatic thinking ini contoh gini, karena kita sudah dari pikiran itu sudah mengendap ke dalam saraf-saraf kita, sedang otot-otot kita, sehingga kita unconscious, out of conscious, tidak sadar bahwa kita sedang menggunakan kendaraan. Contoh gini, bisa pakai motor? Bisa, Pak. Bisa. Bisa pakai motor? Bisa. Oke. Ketika kita bawa motor, mikir nggak? Gini rem, ngegas gitu, mikir nggak? Mikir. Iya, karena udah pakai otomatis. Iya. Oh, iya. Udah pikiran kita udah masuk ke saraf-saraf, ke otot-otot, mind to muscle namanya. Udah masuk ke muscle kita, Muscle memory. Ah, ah. Ya, oke. Sudah gitu tuh, otomatis tuh. Nah, kalau dalam konteks keseharian kita reactive thinking itu contoh gini. Kita mereaktif terhadap sesuatu itu berdasarkan kan itu jadinya karakter ya. Ada orang tuh misalnya pernah dibahas juga waktu di dalam tuh. Ada orang tuh yang kalau ngomong intinya apa sih ngomongnya? Intinya dia mereaksi sesuatu tuh pengen intinya aja orang global tuh. Ya pengen cepet aja Pengen intinya. cepat. Atau orang pengen misalnya detailnya. Ada orang yang global, ada yang orang detail. Saya pernah bahas. Jadi yang paling pertama itu adalah automatic thinking. Yang Automatic kita thinking. nggak mikir, kayak nggak mikir. Kayak nggak mikir. Saking nggak dipakainya tuh pikiran. Karena udah terbiasa kali ya Kang ya. Sudah terbiasa. Udah sering jadi udah deh langsung jalan gitu. Iya, dan problemnya dengan orang yang automatic thinking adalah orangnya reaktif. Oke. Nggak pakai mikir dulu, pokoknya sikat beli aja. Kalau misalnya ada sesuatu tuh langsung ngegas gitu. Dan biasanya urusan sama emosi. Kenapa? Kan kemarin kita bahas, masih Iya, ingat iya. nggak? Seiring kita berpikir kita merasa. Iya. Ketika kita merasa, itu kan otomatis cepet banget tuh. Karena perasaan kita tuh berdasarkan apa yang kita pikirkan. Nah problemnya adalah dengan automatic thinking, maka seolah-olah langsung kerasa. Jadi aksesnya tuh merasa, ya kita dalam konteks tertentu ya saya juga sama lah, sering baper gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya prosesnya kepikir dulu, cuman pikirnya nggak diolah, langsung aja kerasa gitu. Baper, bawa perasaan. Padahal bawa pikiran dulu tuh ke perasaan, saking otomatiknya langsung ke perasaan. Kurang berarti ya di prosesnya ya Kang ya. Iya, Langsung nggak lebih dijalanin. banyak rasanya Jadi, aja. Ya. Cik, kalau orang berhenti di automatic thinking tuh kayaknya jatuhnya nggak baik Jatuhnya lah ya. jatuhnya dia akan ya bawaannya
dia sedang tidak memimpin pikiran, dia sedang dipimpin pikiran. Dan ini juga problemnya ketika kita automatic thinking, otomatis kalau misalnya kan manusia itu punya kemampuan kemarin tuh thinking, creating sama reflecting. Otomatis dia ketika reflecting, ketika dia pemikirannya berlanjut gitu, pemikiran itu ya dibawa sama pemikiran, dia nggak memimpin pikiran gitu, nggak ngelit gitu ya. Dan dia nggak ya tadi nggak mutar terus, ngelup terus kayak nggak ada jedanya gitu. Makanya penting untuk pause. Kenapa? Supaya kita berhenti dari otomatik untuk maju ke berikutnya. Oke, makanya kalau orang Sunda kan kadang saling lihat aja udah emosi. Oh langsung Gitu. Udah emosi. Itu otomatis ya. kayak ponakan saya tuh. Reaktif sekali. Ponakan saya namanya Tegar ya. Tegar. Dia belotot mukanya gitu. Oke. Bawaannya memang fisiknya belotot gitu. Jadi dia diajak berantem terus sama teman-temannya waktu SMP itu. Kenapa? Nah, mana melongoy gitu. Gua mah memang gini, emang belotot orang gitu. Emang mukanya gini ya. Iya, akhirnya dia milih. Defaultnya ya kan. Iya, ya? defaultnya gitu. Oke. Karena jadinya reaktif. Padahal kita yang diperlukan adalah responsif, respons. Dan kita dipertanggungjawabkan nanti sama Allah, kepada Allah itu adalah apa respon-respon kita terhadap Oh iya, Masya Allah. apapun yang menimpa kita, apapun yang menghadapi kita. Responnya, resultnya nggak ada urusan, bukan urusan kita. Yang ditanya itu adalah respon kita. Makanya kalau bahasa tanggung jawab itu bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu nggak? Tanggung jawab. Responsibility. Responsibility kan ya? Ya. Responsibility, tanggung jawab. Tapi ternyata kalau dipisah itu responsibility, ability to choose respond. I see. Kemampuan kan ability itu Ya. ya? Ability itu kemampuan untuk menentukan respon. Karena respon itu kita yang menentukan mau seperti apa. Kalau Kang Hari Firmansyah itu ada yang baca buku Hari Firmansyah nggak? Ada tingkatan-tingkatan respon. Dari yang basic. Iya pasti sampai apa? gitu tuh. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak sampai paling tinggi apa? Unbelievable. Ingat ya, high class Ya, ya. respon. Dan ya itu tadi kita bisa memilih. Kalau automatic thinking reaktif bukan responsif. Oke. Tapi kalau pause-nya itu sebenarnya harusnya ditempatin di mana sih, Kang? Pause itu seyogianya adalah ketika kita menerima informasi, pastikan bahwa kita tidak serta-merta langsung mengikuti pikiran kita. Tenang aja dulu. Oke. Konsepnya itu tuh diinget ya. Iya. Ya, oke. Iya. Bahwa segala sesuatu yang masuk kepada kita itu tidak serta-merta merah itu merah. Bisa jadi merah itu biru yang bersembunyi di balik merah atau Iya, apapun iya, lah itu. iya. Jadi apa yang kita lihat belum tentu yang terjadi. Jadi saya pernah ada tamu juga. Beliau purnawirawan gitu. Bintang ya. Beliau tahu banget tentang ya negara ini gitu. Menyampaikan kepada saya, ngingetin, mesenin gitu. Kang Pur, hati-hati. Apa yang terdengar, terlihat itu belum tentu yang terjadi. Wah, saya di situ langsung beristighfar gitu. Kadang-kadang suka gatel gitu, pengen komen, pengen ikut bersuara. Oke, berarti ketika ada input sebenarnya kita harusnya pause dulu, processing dulu ya. Gak langsung reaktif gitu. Iya, nggak Karena yang langsung penting adalah tadi responsnya, bukan Responsnya reaktifnya. bukan reaktif. Mengubah reaktif jadi responsif. Oke. Berarti orang-orang yang di automatic thinking pengen upgrade, berarti langkah selanjutnya apa nih? Tahapan Nah, selanjutnya. kalau misalnya sebelum upgrade ya dari automatic itu di atasnya itu masih ada yang namanya superficial thinking. Superficial thinking. Superficial itu kayak naif. Dia nggak reaktif, dia mikir tapi mikir superficial dan gampang menyetujui apapun yang disampaikan oleh orang. Oh. Teman-teman nih misalnya kalau apa yang saya sampaikan tuh langsung oh iya. Jangan iya, nanti ada lagi level atasnya. Itu tuh masih di superficial, mudah mengikuti, mudah terbawa, Tergiring ya. mudah mengamini apa yang disampaikan. Boleh, tapi jangan sampai jadi cinta buta atau nurut buta. Tetap nalar kita main dan tetap nanti ada di level berikutnya itu yang kita jangan sampai langsung ngikutin gitu. Kalau superficial itulah pemikiran-pemikiran dasar, pemikiran-pemikiran yang kemudian kadang-kadang superficial itu sesuatu yang misalnya gini, hal-hal yang mistik gitu, ngait-ngaitin dengan hal-hal yang mistik, Oke. hal-hal yang klinik gitu, hal Iya. yang apa namanya tuh ya. Atau enggak ini yang pilih saya kalau saya jadi ini ya. Apa itu? Kan itu ada kalau ada menggiring lah. Tergantung. Lanjut aja yang Ya, tadi. rada automatic thinking ya. Berarti kan yang
Kang Pur maksud itu yang nelen bulat-bulat ya. Kayak misalnya Ya, nih, betul. kalau kata orang tua zaman dulu jangan bertengger di pintu Iya. atau enggak ada kupu-kupu nih mau ada tamu gitu. Ya, kayak gitu benar, kayak gitu ya. gitu. Jadi Ah. sesuatu pemikiran yang memang dasar, naif, kemudian sesuatu yang ya di hal-hal mendasar lah. Jadi sebab Iya, iya. akibat Lebih gampang percaya ya orang yang kayak gini berarti ya. ya naif kan Ah. lebih gampang. Jadi nggak malas untuk memikirkan apa yang disampaikan orang. Reason why-nya gitu Ya, dibalik itu apa nggak mau gitu nyari kenapa, tapi Iya, langsung iya, iya iya. aja. Iya ya baik. Gitu. Nah, itu ya Yes baik. man, yes Baik. man. Ya. Berarti. Dalam konteks tertentu ya kita superficial aja di permukaan dan Oke. diambil. Jangan potong kuku malam-malam gitu. Nah, emang benar? Hah? Emang gitu? Gelap. Kenapa emang? Gelap, Kang, nggak kelihatan. Ya hidup itu pedih kadang-kadang kayak nek kuku potong pondok ting gitu ya. Ya. Oke. Itu orang kayak gitu berarti mudah terbawa ya. Iya. Sebenarnya dari otomatis dia kalau misalnya udah berpikir, sekalinya berpikir tuh misalnya ada kata orang apa tuh langsung ngeiyain, jadinya dianya nggak punya pendirian juga kalau misalnya Iya. bisa dibilang ya. Iya, Ngikut iya, baik ya berarti iya. ya. Ya ikut baik lah pasti Nah. gitu. Superficial. Oke, itu dia superficial. Selanjutnya ada apa lagi, Kang? Ya selanjutnya kita sambung di pertemuan berikutnya. Selanjutnya Cepat sekali ya. yang ketiga, Izin. yang ketiga namanya itu tulisannya certainty, bacanya gimana ya? Uncertainty. Certainty ya. Oh, certainty. Certainty itu bahasa Indonesianya Pastian. pasti kepastian. Para rinter. Hmm. Certainty ya, pemikiran yang sudah pasti. Jadi dia kaku, dia kekeh dengan pemikirannya dan dia tidak mau membuka pendapat yang lain dan dia merasa dirinya paling benar, si paling Si benar, si paling paling paham, si benar. paling tahu. Oh. Dan dia kalau debat pasti dia berargumen tapi argumennya untuk mempertahankan dirinya. Oh. Mempertahankan pendapatnya. Cenderung ke situ ya. Kekeh rumekeh. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Nggak apa-apa. Beda berarti ya kalau Teguh pendirian. Teguh pendirian. kalau superficial kan berarti dia ngikut kata orang. Kalau yang certainty Ini mah udah nggak ngikut kata orang tapi dia dari dirinya sendiri berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmunya melihat segala sesuatu tuh dari berbagai sisi. Itu yang disebut dengan wisdom. Wisdom itu mampu melihat, mampu pause, jeda. Oke, ini saya. Jadi kalau tekniknya teman-teman bisa melakukan gini. Apa? Dari sisi saya, pause nih ya, sisi saya. Oke, saya melihat masalah ini. Oke, bayangkan saya, misalnya saya dengan Kang Riki subuh, ya, kayaknya mari cikena Isa jauh kayaknya kan subuh. Nah, saya dari subuh. Ricky Isya. Riki Isa, Riki pada Isa. Saya gimana ya ngebayangin kalau sama jadi Kang Riki. Bayangin jadi kawan bicaranya kita, persepsi. Terus bayangin lagi dari orang yang netral, dari antum misalnya ngelihat ketika kita berdua ada konflik misalnya ya. Kalau kita Oke. konflik sama Penengah nih. sama orang ya, sama siapa pasangan, sama itu. Bayangin kita dari jadi pasangan, apa sih yang dia mau? Pasti every behavior has a positive intention. Setiap perilaku tuh pasti ada niat baiknya, ada pesan baiknya. Apa sih pesan baiknya dia? Maka kita bayangkan menjadi dirinya, dari dirinya melihat kita gitu. Kadang-kadang dari situ aja langkah pertama aja udah lihat. Iya ya. Pur, kamu tuh Pur, udah kayak gitu tuh. Nah, kemudian lihat dari sisi orang netral, orang ketiga, misalnya di situ ada anak atau ada siapa. Kemudian dilihat lagi dari sisi sistem, dari sisi bukan orang ketiga, bukan orang kedua, tapi orang yang melihat dari jauh gitu, observer. Yang apa? Helikopter. Ya, kemudian lihat lagi dari sisi wisdom, sisi Allah gitu, dari sisi benar-benar di atasnya lagi, dari sisi sistem. Artinya orang bijak itu kenapa nggak jarang yang kemudian ngomongnya itu terlalu banyak berdebat, karena dia cuma senyum aja, karena dia melihat dengan cepat, melatih gitu, memperluas sudut pandang. Oke. Oke, nambah sudut pandang ya. Ada beberapa. POV. Iya, lain. Ya, Gak jadinya, cuma gua aja gitu Iya. pemikirannya. jadinya bukan ego yang naik tuh. Iya, Ya, jadi- lebih ke Ya, bijak lagi. certain thinking itu banyak ketika kita biasanya kalau sudah punya satu ilmu tertentu, Ah, iya. belajar si paling benar, si paling paham, yang lain mah apalah menit dasar itu cetek pisan ilmu kamu. Nah itu tuh yang perlu diistighfari gitu. Astagfirullahaladzim. Saya ya banyak belajar tuh, ya alhamdulillah ya lingkungannya tuh tiap hari tuh kita perlu menambah ilmu dari ilmu apapun. Iya. Apalagi sekarang ada ChatGPT, ada AI gitu. Jadi lahan belajar. Dan itu mah keniscayaan kemajuan teknologi mah. Iya. Tinggal bagaimana kemajuan tersebut jadikan sebagai ajang untuk semakin
beramal soleh, Cara mendekat sama menyikapinya ya Kang ya. Allah. Iya, Respon sekarang kan lagi-lagi. keren, ada kamera keren, bisa streaming segala macam. Kita gunakan untuk apa? Untuk talabul ilmi, untuk dakwah, untuk kajian. Manfaatkan gitu. Oke. Tadi udah automatic, ada superficial, ada certainty. Certainty thinking. Certainty thinking. Masih Oke. belum puncak nih. Karena mungkin dari situ kayaknya orang-orang bakalan tetap aja gitu. Apa namanya? Ada masalah, menyikapi masalah tuh gak akan beres nih kalau sampai situ doang. Iya kayaknya. Berarti ya. ada lagi nih. Kang. Ada. Nah, ini yang mulai masuk ke namanya considering thinking. Considering thinking. Tulisnya Oke. Considering. Ya. Ya, considering thinking. Mempertimbangkan berarti ya Kang ya. Ya, mempertimbangkan. Jadi pernah nggak teman-teman gini? Kok gitu ya? Kayaknya nggak juga deh misalnya. Sesuatu yang kemudian kita mulai meragukan dengan iya. pemikiran-pemikiran lama. Ada tuh di sini. Ya, ada ya. Kayak gitu tuh. Meragukan dengan pemikiran-pemikiran lama dan mulai considering, mempertimbangkan. Oke. Oke. Ya. Mempertimbangkan Bener nggak ya? bahwa kayaknya ini nggak kayak gini. Contohnya apa ya? Coba punya contoh nggak ya? Misalnya yang considering thinking tuh misalnya Tentang ternyata Ricky Subuh tuh culture juga loh. Enggak kalau enggak kok gitu. Kita tuh udah misal pasti kali. Aduh, misal nih berem gitu. Berem. Keren. Nah, apa ya considering tuh misalnya ternyata Menyikapi satu informasi deh. menyikapi satu informasi, membuka possibilities, mempertimbangkan hal-hal baru, mempertimbangkan pemikiran-pemikiran baru, yang mana kemudian tadi meruntuhkan apa-apa yang certain, apa-apa yang iya. Kan itu ya. meruntuhkan itu, Oke. karena nah inilah yang kemudian menjadi pintu gerbang ketika kita mulai memasuki fase pemikiran yaitu learning thinking. Ini langsung nyambung Oke. ya. Oh, nyambung. Karena ketika kita mempertimbangkan, maka pemikiran baru apa ya? Karena kan considering masih kayak belum ada jawaban ya. Belum ada jawaban, masih mempertimbangkan, tapi itu udah masuk ke fase di mana menuju ke hidayah lah, menuju ke ternyata misalnya punten ya dari agama lain gitu mempertimbangkan, ternyata iya. apa yang dibawa Muhammad itu ternyata sesuatu yang Dipertanyakan. sudah relate. Ternyata banyak tuh kayak ada di cek. Ada beberapa pemikiran yang ternyata dari luar gitu ya. Ternyata kalau buang air itu jongkok itu dari dulu ada ini nggak ya, ada kajiannya? Ada. Saya bilang kita mengaturnya seperti itu. Jadi orang-orang yang dia belajar itu kan mulai ketemu tuh. Oh, ternyata sudah ditemukan di sebelumnya. Dia udah mempertimbangkan tuh. Kayak orang-orang yang mualaf itu kan sebelumnya dia considering dulu. Pasti ada pertimbangan dulu. Betul. Dia membanding-bandingkan dulu. Berarti itu deep research-nya di situ ya Kang ya. Di situ mulai. Oke. Jadi kayak kalau kita bandingkan misalnya kita mau nyari jodoh misalnya ya, dari mulai automatic thinking, kemudian apa tadi superficial kita ngerasa bahwa certain, kita ngerasa bahwa saya emang nggak akan lakukan. Biasanya kalau certain itu kadang-kadang juga ada posisi di mana pemikirannya itu diturutin, udah pastilah saya emang kayaknya gini-gini aja hidup gitu. Tapi ketika ada pertimbangan, misalnya ada salam dari sini, geningan saya teh laku, mulai ada pertimbangan, ada keraguan tuh. Kalau apa namanya otomatis kayaknya jodoh ya dong. Nah, kayaknya jodoh. Kalem dulu, santai harusnya ya. Kayaknya gas deh ya. Mah, jajab, langsung kasih mama jajab. Santai dulu mas. Oke. Apa tadi langsung. Considering itu langsung ke learning. Nah, si learning ini mah mulai indikator learning thinking apa? Bertanya. Oke. Jadi kalau kita sudah mulai bertanya dan mempertanyakan sesuatu, ini si pemikiran kita itu udah mulai masuk ke learning thinking. Oke. Learning thinking itu levelnya di situ tuh, levelnya itu ada di learning thinking tuh. Level siapa? Level anak-anak. Oh, Anak-anak oke. curious dia, rasa ingin tahunya tinggi. Kepo banget tuh. Nanyanya banyak. Ya, ini apa? Ini itu. Ini kenapa ini? gini? Kenapa gini? Kenapa Ya. gitu? Itu learning thinking tuh. Oke. Seiring dewasa, ya dengan segala hormat kepada orang tua kita, cara pola asuh mungkin anaknya juga banyak, mungkin adik kita banyak. Ketika kita nanya aja udah, gitu kan. Akhirnya dia nggak nanya tuh, sampai kita dewasa akhirnya nggak. Learning thinkingnya mulai turun. Iya.
ke considering, ke artificial, ke superficial, pemikiran-pemikiran karena dilarang bertanya, kemudian kalau nanya disangkanya sok jago atau ada asumsi-asumsi dalam pikiran kita sehingga kita nggak bertanya. Kita dari learning thinkingnya kita mulai tereduksi seiring dewasa. Nah makanya kalau saya belajar di kelas namanya neurosemantik ya, dia ngasih PR tuh. Setelah beres, lu perlu buat satu pertanyaan buat saya katanya. Jadi ternyata itu bukan tentang pertanyaan ke dia, tapi tentang bagaimana cara kita belajar itu buat satu pertanyaan. Membangun curiosity itu harus learning bertanya. something itu benar dengan bertanya. Sehingga ketika bertanya kita mendapatkan informasi tambahan. Beda informasi yang kita dapatkan begitu saja dengan informasi yang ketika kita tanyakan dan ingin tahu informasinya datang tuh beda nggak? Beda ke prosesnya tuh beda gitu. Orang yang kuliah punten ya, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang biasa gitu. Sama orang yang bekerja terus butuh kuliah gitu, butuh ilmu, itu beda banget. Saya aja ngerasa gitu kalau ngisi training, meskipun nggak semuanya ya, ngisi training di corporate yang diminta oleh pimpinannya untuk ikut training sama orang yang bayar ke kelas saya di kelas publik misalnya. Itu beda banget state-nya. Kenapa? Orang udah investasi, udah bayar, saya datang, saya pengen belajar, intensinya beda, curiosity juga beda dibanding dengan pertanyaan corporate. Enggak, meskipun tetap aja saya kondisikan dengan dengan kontekstual, akhirnya nanya juga. Dan orang itu akan perlu sadar kok, saya ada di zona mana ya, di learning mana. Dan perlu tuh learning thinking namanya. Udah berapa tuh? Udah 4 dari automatic ke superficial, terus ada certainty, considering sama learning. Dua lagi. Oh, ada 2 lagi nih. Dua lagi. Setelah learning, problemnya orang yang learning adalah apa tuh Kang? Paburinsai itu apa ya bahasanya? Paburinsai. Banyak pikirannya. Berkecamuk di dalam. Berantakan. Tidak kayak tertata. baca buku, teman-teman kalau habis baca kuliah buku tuh wah di mana-mana gitu. Di kepala kita juga sama kadang-kadang. Chaos. Berikutnya adalah organizing thinking. We organize apa yang kita pikirkan. Caranya gimana? Yang antum lakukan sekarang ini ngapain? Catat. Nah, saya yakin orang yang mencatat dengan orang yang nggak mencatat itu beda banget. Hanya nerima aja. Ya kalau yang nyatet dia nyusun. Karena dia bisa nanya lagi nanti kan, bisa baca lagi nanti. Dia menyusunkan, kan menulis itu menyusun tulisan itu. Makanya orang kalau udah banyak baca buku kemudian membuat karya tulis. Sekali-kali buatlah tulisan. Kalau saya mau rekomendasikan tuh yang suka bikin tulisan tuh Teh Resti, ada yang kenal Teh Resti nggak ya? Resti Hadianti itu. Instagramnya bagus tuh. Beliau tuh bikin summary itu. Dia tentang tulisan, tapi sekarang dia foundernya 3AM Club ya, Teh Resti namanya ya. Di Instagramnya juga dia bikin kelompok komunitas 3AM yang bangun jam 3. Melawan 5AM klubnya 5AM. Barat nih. Iya. Iya, jadi menghidupkan malam. Nah, malam-malam itu ya kita berpikir tuh, pakai buat mikir, pakai buat learning, mempertanyakan melihat sesuatu itu bukan lagi dengan superficial, tapi melihat itu dengan bertanya, ya Allah, Engkau ciptakan ini pasti tidak sia-sia. Kan gitu, Ali Imran juga mengatakan begitu. Robana ma khalaqta hadza batila. Tidak akan sia-sia Engkau ciptakan ini gitu. Jadi kita mulai mempertanyakan, kemudian kita sampai mana tadi organizing, mencatat, menyusun SOP. Nah, problemnya dengan orang yang belajar ada namanya curse of knowledge, kutukan orang-orang yang belajar. Itu gimana tuh? Itu artinya orang belajar tapi nggak jadi sesuatu dari pembelajarannya itu. Nggak jadi apa-apa. Iya, diminta untuk menjelaskan sesuatu juga bingung sendiri. Kenapa? Mulai dari mana ya? Karena kebanyakan ilmunya nggak diorganize. Iya. Kalau di film itu kan sponsor nyari-nyari ini foldernya mana ini nih? yang mana nih? Iya. Kalau di komputer juga kan, kalau di komputer tuh ada namanya defrag ya. Defrag tuh disusun tuh di organize ya. Kalau nggak ke defrag apa yang terjadi? Ngeheng. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang yang learning, ada fase setelah learning itu namanya confused, bingung. Pernah nggak teman-teman belajar tapi jadi bingung? Nggak apa-apa, terima aja bingungnya. Bingung itu
bersama, Fuse itu ngegabungin, sama-sama digabungin di dalam. Jadi wajar, Confuse itu adalah pintu gerbang belajar. Kalau teman-teman udah masuk Confuse itu indicate bahwa teman-teman itu sedang learning state, learning thinking tuh. Tinggal belajar aja organizing. Caranya gimana? Bikin foldering dengan cara menulis ini tentang apa, menulis ulang. Dan kalau bisa bikin summarize, jadi upaya belajar itu sebetulnya disiplinnya bukan tentang hanya memorizing. Orang kan carinya paham, dan saya taunya baru beberapa tahun belakang ini ternyata oh gitu cara belajar. Dan setelah bergaul dengan orang-orang di luar gitu ya, cara mereka belajar itu rajin-rajin nyatet gitu. Ada yang ngetik bawa laptop gitu. Oh ternyata begitu, dan balik lagi ke disiplinan kita. Dan setelah saya tahu organizing ini, jangan-jangan saya selama ini banyak belajar tapi saya tidak mengorganize, tidak mengatur, mengelompokkan sesuatu itu. Berarti it's okay to be confused gitu ya Kang ya. It's okay, itu accept, embrace the confused, dan karena itu adalah fase stage ya. Tahapan-tahapan dalam belajar. Itu karena emang kalau kita bingung kemudian kita udahlah nggak jadi belajar, nah itu yang nggak boleh. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Oke. Dengan cara tadi ya, kita organizing apa yang kita confuse, nanti mungkin bisa balik lagi ke yang sebelumnya, berarti learning lagi, organizing lagi. Karena kan ketika kita mengorganize, biasanya ada yang terlewat, ada yang kelup, ini apa nih, tanya lagi, masukin lagi ke zona learning, zona belajar. Jadi continuous learning itu ya tadi terus-terusan, nggak pernah berhenti. Gitu. Learning sama organizing nih berarti proses yang simultan terus-terusan ya? Proses yang simultan dan loop dan terus mengingat, ada kan kita juga diminta zikrullah ya, mengingat Allah itu kan tidak berhenti 1-2 kali, dia prosesnya looping. Kenapa? Karena terus-terusan gitu. Nah tadi udah berarti setelah di organizing berarti kan udah ada data-datanya nih kita tuh udah serapih mungkin, berarti harus ada mungkin ke yang selanjutnya nih apa? Yang terakhir itu namanya meta thinking. Meta thinking itu adalah setinggi-tingginya pemikiran, makanya disebutnya tafakur, merenung, muhasabah, dan ia bukan lagi mempertanyakan terkeluar, tapi mempertanyakan ke diri. Mempertanyakan pemikiran-pemikiran kita, apa yang saya pikirkan ya, apa pentingnya buat saya ya, it's all about me. Jadi meta thinking itu adalah pemikiran-pemikiran yang kemudian kita terus bertanya kepada diri sendiri sampai benar-benar kita masuk terus ke relung dalam diri. Kita masuk dalam ke ruang keheningan, kita masuk dalam ruang kegelapan, kita masuk ke ruang yang mungkin kita juga enggan, mungkin kita juga masih sungkan untuk masuk terus ke dalam diri kita sendiri. You know what, teman-teman semuanya, kadang-kadang ya jawaban atas segala permasalahan kita itu bukan ada di luar, tapi jauh di keheningan di dalam diri kita sendiri. Yang kita kadang-kadang lupa, Allah itu sudah memberikan resource yang teramat sangat. Tinggal bagaimana cara kita kemudian menggunakan itu, dan Allah sudah minta kita untuk berpikir kok. Pikirnya yang seperti apa? Pikirnya itu yang tafakur, yang benar-benar merenung gitu. Dan it's different gitu. The quality of thinking yang bisa ditunjukkan oleh manusia akan melahirkan karya-karya hebat yang bukan hanya untuk menyelesaikan masalah hari ini. Contohnya gini. Contohnya ada satu kisah menarik tuh di bukunya Kang Hari Firmansyah, bukunya High Class Response yang Reborn. Itu halaman 25 sebelah kanan ya, posisi. Kayak Ustadz Adi ya. Tapi beneran halaman 25 di sebelah kirinya ada gambar gambar sumur tumpah tuh. Itu cerita tentang Utsman bin Affan. Beautiful banget. Kisahnya itu adalah Rasulullah meminta Utsman bin Affan untuk nego ke Yahudi membeli sumur. Waktu itu untuk di kota Madinah ya, mendiriwah tuh. Nah jadi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu melakukan negotiate, dan kan tidak kemudian pakai automatic dan superficial thinking. Oh ya Rasul menejeng Yahudi atau bisnisnya kan enggak gitu. Utsman bin Affan tuh beyond menggunakan meta thinking, memikirkan, dan ternyata di buku itu ditulis ya, di kisahnya itu Utsman bin Affan itu bahkan berhasil melakukan negosiasi membeli sumur tersebut dan menjadikan sumur itu berkah berlimpah, menyirami pohon kurma, tanaman kurma yang akhirnya menghasilkan keuntungan yang sampai dengan hari ini manfaatnya masih terasa. Masya Allah. Masya Allah. Akhirnya artinya apa? Ketika kita menggunakan pemikiran kita, karya-karya besar,
ciptaan-ciptaan kita, daya kreasi kita itu akan sangat bermanfaat. Bukan hanya buat diri kita, buat keluarga, buat masyarakat sebagainya. Jadi legacy ya Kang ya. Jadi sebuah Ternyata legacy. Bukan cuma solusi hari ini tapi wah panjang itu. Dan pemikiran dan apa yang kita lihat hari ini di kendaraan, teknologi, lampu dan segala macam itu adalah hasil-hasil pemikiran, hasil-hasil thinking, hasil-hasil seseorang yang kemudian jeda melalui proses itu. Bagaimana orang menciptakan ya dari sebuah cherry, kemudian dijemur, dicuci, kemudian muncul biji itu warna hijau, kemudian beans, kemudian dikeringkan, kemudian di roasting, kemudian digiling, kemudian diseduh jadi wangi, lihat tuh. Jadi teras kopi. Mohon izin. Udah tercium aromanya ya Kang ya. Oke, gitu ya berarti yang ultimate levelnya adalah meta thinking ya. Kayaknya karena ultimate makanya meta Facebook jadiin ada meta tuh namanya. Boleh jadi karena meta itu adalah beyond, about, and above. Beyond itu sesuatu yang di depan, above itu sesuatu yang di atas, about itu melingkupi semuanya. Makanya saya disebutnya meta coaching karena kami melihatnya adalah sesuatu manusia itu senantiasa punya kekuatannya di mana? Kekuatannya di meta kita, meta thinking kita. Dan itu bisa dilatih banget teman-teman. Contoh. Gimana tuh Kang? Masuk ke misalnya gini. Kan kalau misalnya kita bangun malam nih 3 malam jam 2, jam 3 kan disarankan cuci tangan kemudian melihat ke atas berdoa ya. Kan melihat bintang, melihat penciptaan Allah tuh mulai mempertanyakan tuh. Latih diri untuk melihat sesuatu tuh bukan hanya sekadar melihat tapi tanyakan. Ini apa ya? Masuk ke learning thinking. Learning thinkingnya apa? Mulai cari tahu apa ya pembelajarannya dari apa yang saya lihat. Semua yang kita lihat itu selalu dan senantiasa ada pembelajarannya. Learning apa ya? Hari ini nih teman-teman nih, jebret, foto. Nggak perlu ada intinya nggak perlu. Tapi sesuatu bahwa yang saya dapatkan pembelajaran hari ini apa? What did you learn? Gitu. Kalau Michael selalu setiap hari itu setelah beres sore hari gitu guru saya tuh nanya ke setiap muridnya itu, what did you learn? Perlu ada satu pembelajaran apa yang engkau akan bawa pulang sehingga itu menambah pemahamanmu dan melakukan sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Jadi selalu ditanya. Apa yang udah lu pelajari? Lu perlu tanya sama diri sendiri. Meta thinking adalah kita mulai menanyakan, merenungi penciptaan-penciptaan Allah. Dan bukankah itu yang diminta sama Allah? Kita diminta untuk belajar. Dan orang-orang yang berpikir waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, itu diminta untuk berpikir. Berpikir apa? Tentang siang malam, tentang penciptaan langit, tentang begitu teraturnya yang Allah ciptakan itu. Udah beautiful banget tuh. Ali Imran 190, 191. Renungi aja itu. Itu paling menurut saya walaupun ya tiap malam tuh baca tuh selalu merinding sendiri gitu karena betapa gitu ya Allah tuh udah menciptakan yang hebat. Asanate gitu ya. Bahasa Indonesianya apa? Perasaan kayaknya ya piraku maksudnya masa iya gitu ya kita masih ragu dengan apa yang sudah Allah berikan itu bahwa rasa khawatir rasa takut mah ya emang Allah ciptakan buat kita tapi Allah juga nggak mungkin ngasih ujian ngasih sesuatu itu kalau nggak dikasih resource-nya. Kita dikasih resource-nya apa? Thinking, meta thinking. Kasih jeda dalam hidup, thinking, pikirin. Bisa. Teman-teman, apa sih challenge teman-teman hari ini? Bisa terlewati. Cuman asal mau aja. Mau apa? Mau jeda sejenak aja mikir. Ini ya, jeda sejenak untuk berpikir kembali untuk berpikir. Tadi berarti di meta thinking ini kita lebih ke questioning why gitu. Ya, nanyain kenapa. Sesederhana nanya ini apa ya? Ini gue kenapa ya? Itu tuh udah satu hal yang merenung tuh. Kenapa bisa kejadian kayak gini ya? Dan you know teman-teman, asal tahu ya. Kita itu ada jawaban di dalam diri kita. Gimana tuh Kang? Enggak, maksudnya di tiap kita itu punya jawabannya. Oh iya pasti punya jawabannya. Makanya kalau teman-teman tahu profil coach ya, kan suka ada ini. Aduh, saya mah datang ke coach malah ditanya-tanya, emang coach tugasnya nanya-nanya. Bukan ngasih jawaban tapi ya nanyanya adalah dengan menggunakan struktur berpikir seseorang. Ditanya dulu tentang subjeknya. Kemarin kita bahas tentang WFO, masih ingat nggak? Nanya subjeknya dulu yang outcome itu loh. Yang kemarin nanya kan. Nah itu tuh kita tuh
kalau teman-teman datang. Jadi kita tuh bisa melakukan namanya nanyain diri sendiri. Kan mind and body, tubuh sama alam pikiran kita itu bisa kita sembuhkan sendiri kan. Tubuh kita bisa jaga diri, rawat diri, menyembuhkan sendiri. Nggak usah ke dokter, saya sembuhkan sendiri. Bener nggak? Pernah kan? Iya. Demam sendiri. Nah kayak alam pikiran juga gitu. Kita sembuhin sendiri. Gimana caranya? Tulis, tanyain. Yang kemarin saya kasih tahu bocorannya apa aja tanyaannya. Tanya, jawab. Misalnya lagi bingung nih, bingung apa? Misalnya mau kerja atau apa? Cari tahu tuh caranya gimana. Kemarin kita tahu meta thinking tuh gini. Misalnya X pekerjaan, apa yang lagi dibingungin misalnya ya, milih pekerjaan atau mau bisnis misalnya. Saya pilih satu dulu, pekerjaan dulu nih. Apa artinya pekerjaan ini buat saya? Jawab X tuh. Nah X ini tanyain, X ini penting nggak ya buat saya? Penting. Apa pentingnya? Dapat Y. Y ini tanya lagi, apa artinya Y buat saya? Dapat Z tuh. Tanyanya tuh Z, bukan tanya yang bawah lagi. Nah itu yang disebut dengan meta thinking tuh teman-teman. Dan tulis aja. Kalau misalnya nggak bisa Kang, saya mau lagi kalau minta bantuan orang untuk nanyain, ngobrol. Berapa banyak di antara kita yang ngobrol, curhat, kemudian akhirnya solusi itu bukan dari teman kita, tapi dari kita sendiri. Iya. Antum dicurhatin misalnya sama orang, ya kita ngasih nasihat itu dengerin, ngomong, tapi tiba-tiba besok dia jalan lagi sama si itu, padahal dia curhat gitu kan. Siapa Kang? Gitu. Curhat. Iya, Ricky Subuh kan sama siapa? Rina Maghrib. Nah, artinya meta thinking itu ya kita bisa latih dan perlu berlatih. Berlatih apa? Berlatih mikir. Memikirkan caranya berpikir gimana? Tanyain aja sama ChatGPT sama apa. Saya mau latih berpikir. Jangan kalah sama ChatGPT ya. Kita ngeprom aja dia langsung deep thinking. Dan kenapa disebutnya artifisial atau tiruan? AI itu singkatan dari apa? Artificial Intelligence. Kita tuh intelligence. Kita itu punya intellectuality. Nah, artificial ada tiruan. Mereka meniru cara kita berpikir. Nah, betapa dahsyatnya kan hasilnya. Nah, kita tuh ratusan ribu kali lebih dahsyat dari AI kalau kita mau. Kalau kita nggak otomatis terus. Tuh itu ciptaan oleh kita kok. Problemnya adalah kita otomatis. Kalau kita ada deep thinking. Kayak gitulah manusia tuh bisa kok kayak itu. Nah tinggal cara berpikirnya kita aja nih ya, jangan diotomatik terus nih. Level up berarti ya Kang ya. Level up aja. Mulai dengan cara mempertanyakan yang di luar, setelah yang di luar setelah organize, baru kita pertanyakan ini buat saya apa pentingnya ya, apa artinya buat saya ya. Nanti masuk tuh, jadi makin kokoh, makin align. Luar biasa. Automatic, superficial. Considering, certainty, considering, terus imunisasi, learning, nah jadi ke situ. Apa aja? Kelima learning, learning, terus organizing, baru learning, baru meta thinking. Dan masih isa tuh Chan Subuh. Tapi Kang kalau pikiran kita butuh kopi nggak sih? Nah, ngomong-ngomong soal kopi. Ya, gimana tuh? Jadi sebelum kita lanjutkan nanti kita absen dulu teman-teman yang mungkin mau kopi, kita menyediakan manual brew dari Teras Coffee. Nah, boleh coba untuk Akang Teteh yang mau boleh angkat tangan. Boleh dari Teteh dulu yang mau. Boleh mengacungkan tangan dulu, kita hitung dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, sip. 13. Oke, boleh yang Akang-Akang. Akang boleh angkat tangannya, silakan. Akang-Akang yang mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Sip, aman bro. Oke. Nah, ini luar biasa nih ya. Setelah kita tadi tahu nih poin-poinnya, ya mungkin kita coba sekarang open discuss ya. Betul. Kita buka sesi tanya jawab atau mungkin mau diskusi curhat. Oke, langsung tangan. Ada yang mau nanya nih Kang nih. Boleh. Dari Teteh. Betul. Bagus ya Kang ya, berarti curious. Curious. Kalau mau jajan sekarang pakai curious. Pakai curious. Kalau yang itu. Oke, boleh Teh ngacung lagi Teh. Nah ini mic-nya dari atas. Wah. Oke. Boleh Teh perkenalkan diri dulu, dari mana dan pertanyaannya apa Teh? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia dari Soreang.
Izin tanya ya Kang. Izin. Soal berpikir kayak gitu atau mungkin akal atau logika gitu. Saya sempat lihat di sosial media gitu ya, ada seorang influencer atau content creator lah yang dia tuh bertanya, ada yang bisa nggak kasih alasan yang logis tentang kenapa orang tua itu mau pengen punya anak gitu, katanya gitu. Terus kayak kan di situ banyak banget ya yang kasih komentar, terus kayak banyaknya tuh komentarnya tuh soal misalkan kayak kalau kalau punya anak atau misalkan kayak intinya pertanyaan tuh kayak kenapa orang tua tuh serela itu untuk misalkan ngeluarin banyak uang gitu kan, misalkan kayak pengeluarannya tuh bisa sampai berjuta-juta atau bermiliar-miliar gitu kan untuk anaknya gitu. Nah dia tuh kayak pengen bertanya secara logika tuh kenapa sih orang tua tuh mau mengeluarkan itu gitu. Dan di kolom komentar tuh banyak yang bilang ya karena cinta gitu kan, karena perasaan atau misalkan karena agama itu menyuruh untuk seperti itu gitu. Nah tapi di follow up gitu ya, dia bikin video lagi, aku nggak mau nerima jawaban tentang cinta atau misalkan tentang agama gitu, secara logikanya gimana gitu. Nah di situ pun aku jadi mikir gitu, apakah perlu gitu sampai segitunya dia pengen nanya selogikanya tuh kayak gimana? Apakah ini malah jadi kayak dia membesarkan logika atau kayak gimana gitu? Saya juga masih belum tahu gitu. Nah kalau misalkan pandangan Akang gitu, apakah ada batasan gitu segimana kita boleh berpikir secara logika atau kayak gimana? Kayak gitu mungkin boleh arahannya gitu. Oke. Nice Lagi deep question. thinking berarti ini Kang buat learning ke Akang. Iya benar. Oke, Masya mau Allah. langsung dijawab? Iya langsung dijawab Oke, langsung. supaya tidak menguap di kepala saya. Wah, Terima kasih ya, Teh ya. Setiap orang itu punya logiknya masing-masing, punya pahamnya masing-masing, dan benar menurut pahamnya. Betul ya? Jadi apa? Setiap orang punya logiknya masing-masing, punya pahamnya masing-masing, dan benar menurut pahamnya masing-masing. Makanya disebut dengan psikis logik. Dan setiap orang senantiasa karena hukumnya adalah punya logiknya masing-masing, punya pahamnya masing-masing, dan benar menurut pahamnya masing-masing, maka satu kita dengan yang lainnya senantiasa ada beda paham dalam memahami maupun tentang pemahaman itu sendiri. Cek aja di kolom komentar, betapa banyak komentar-komentar yang beragam, ada yang menghibur, ada yang bikin gemes, ada yang banyak hal. Termasuk dengan influencer tersebut yang mengundang orang untuk mempertanyakan dan mencari logikanya. Maka ia sedang mencari, considering. Siapa tahu ada logik yang boleh jadi. Saya juga nggak bisa menduga ya. Kalau kita belajar dari yang kaitkan dengan materi kita tadi barusan, boleh jadi dia certain thinking, dia benar-benar punya sih pendapat dia, tapi dia kekeh dengan logiknya dia. Certain. Tapi apakah dia considering? Boleh jadi, karena dia ingin melihat pertimbangan dari yang lain, makanya dia open to discuss. Dan bahwa kemudian dia tidak menerima apapun masukan dari orang lain berdasarkan kalimat Teteh tadi ya. Dia tidak mau menerima, menurut saya nggak ada logika segala macam. Boleh jadi dia sedang kekeh, sedang certain. Dia sedang tidak membuka peluang. Kan kalau membuka peluang tuh dia memikirkan dulu dan tidak langsung reaktif. Cirinya apa? Responsif. Saya pertimbangkan. Jadi kalau teman-teman mau geser dari reaktif ke responsif adalah dengarkan kemudian pertimbangkan. Ya. Kalau pertanyaan Teteh tadi kalau kayak gitu berarti gimana ya? Ya tergantung area kita untuk menjadi tanggung jawab kita. Saya tidak masuk ke konten ya, karena ini bicara tentang bagaimana seseorang punya pemikiran. Ketika ditanya orang tua sampai segitunya ya punya keinginan berkorban segala macam, itu dinamakan dengan ada values, ada sesuatu yang penting. Kemudian kalau kaitkan dengan agama ada belief. Di chapter sebelumnya kita lihat ya di alam pikir kita, di mind kita ada identity, ada aturan, ada value, sesuatu yang penting, ada belief, keyakinan. Itu semua yang menggerakkan kita. Jadi kita digerakkan oleh semua ini, alam pikiran ini, melalui apa? Kata-kata dan perilaku kita. Maka kalau ditanyakan
sikap kita bagi si influencer ya itu mah pemikirannya dia gitu. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari kejadian tersebut adalah bahkan terbuktikan setiap orang itu punya level pemikiran yang berbeda dan bervariasi. Kang Pur, berarti itu level yang paling bawah sampai yang paling atas. Kadang-kadang yang paling bawah juga is okay, nggak apa-apa. Kita punya superficial thinking, lagi ngobrol-ngobrol, lagi canda-candaan gitu ya. Nggak semua perlu jadi meta thinking gitu. Ketika misalnya ada orang yang ngebodor, tar ya, ini apa pentingnya bodoran lu ya? Kayaknya nggak seru banget gitu ya. Lagi nyetir motor meta thinking dulu nih. Gitu ya, kalau mau duduk gitu. Kenapa ya? Wah, isit merah ya? Apa artinya merah buat saya? Itu ya. Jadi somehow kita perlu rada sedikit casual aja. Artinya gini. Kalau saya sih mazhab termasuk orang yang ya kita perlu sadar aja, makin aware dan enjoy dengan enjoy dengan sesuatu yang mungkin dalam satu kas tertentu kita jadi nggak mampu. Pertemuan berikutnya kita bahas metrik deh, karena metrik itu memahamkan saya banget tentang semuanya itu berkonteks dan semuanya itu tentatif, semuanya itu sangat tentatif. Matrix apa nih Kang? Yang akan kita bahas nanti. Matrix, kalau nggak salah pernah bahas nggak ya? Matrix itu ya tentang ada 8 dimensi dari diri kita. Kayaknya pernah dibahas waktu di situ ya. Tapi bolehlah kita ulang lagi dengan kontekstual yang lebih cabik. Jadi untuk memahami secara utuh diri kita gitu, supaya sama orang lain pun kita bisa tahu, oh dia ada matriksnya. Kalau bicara matrix, misalnya yang tadi yang influencer tadi ya matriksnya dia dalam peran apa. Jadi gini teman-teman, kita ini punya peran, kan banyak peran kita nih. Ya. Sebagai podcaster, sebagai jamaah sini, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai siapa tuh. Nah setiap peran kita pasti ada apa kata-kata perilaku kita. Kata-kata perilaku kita, intonasi kita, tindakan kita itu pasti akan menyesuaikan dengan peran kita. Oke. Seorang jenderal di prajurit itu sampai ke rumah itu bukan jadi jenderal, jadi ayah. Jadi suami yang penyayang sama istri, ayah yang sayang sama anak-anak, beda tuh. Dan setiap kata-kata perbuatan pasti didasari oleh aturan-aturannya, oleh mindnya, oleh sesuatu yang dilatarinya, oleh mindsetnya. Beda tuh. Di atasnya lagi oleh nilai-nilai pentingnya. Nah itu yang kita bungkus nanti dalam matrix. Tapi gitu ya Teh ya. Isi kepanjangan jawabannya. Oke, terjawab ya Teh ya? Ya Oke. Terjawab ya Teh ya? Aman Teh ya. Oke, kita buka kesempatan untuk penanya berikutnya. Boleh dari Akang? Akang dulu nih. dari tadi ada Mister. Masya Allah. Ada. Oke. Saya ngefans. Boleh. Siapa tadi? Boleh. Mister. Mic-nya ini. Silakan. Boleh Kang, perkenalkan diri dari mana dan pertanyaannya apa? Cek, halo. Selamat Mr. malam MC. Kang Pur, saya Abdullah, saya dari Jakarta Selatan. Kang Pur, saya mau tanya, ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan ini tuh nomor 1 sampai 7 ini memang loop. Apakah memang dari basicnya sampai atas setiap masalah tuh kita akan menemukan alurnya dari automatic sampai nanti ke meta thinking, atau itu hanya beberapa jenis pemikiran saja? Yang kedua, ini kan berpikir ya, kadang tuh saya malas mikir karena capek. Boleh nggak? Maksudnya ya capek gitu, jadi kadang nggak usah mikir, capek mikir aja. gitu ya. Bahkan confuse aja capek Kang gitu. Yang ketiga, ini memang agak berbeda dari topik, tapi saya penasaran gimana caranya supaya si thinking ini bisa me-lead emosi saya. Let's say, beberapa hari yang lalu saya patah hati, misal. Kemudian saya sedih dong. Entah ini memang karena saya reaktif atau berusaha responsif, tapi tetap sedih. Karena ada momen yang membuat saya patah hati atau sedih. Saya pun sudah berusaha berpikir, walaupun capek tuh kan ya. Tapi tetap itu tuh tidak mengubah state kesedihan saya. Walaupun sudah berusaha logik, pasti nanti ada hikmahnya, ada hal yang lebih baik, segala macam. Itu Kang Pur, 3 pertanyaan saya. Terima kasih, saya Abdullah dari Jakarta Selatan. Mr. Abdullah. Gini. rendah nih, Masya Allah. Bukan hierarki. Itu kenapa tadi saya sampaikan anak kecil itu learning thinking. Jarang tuh anak kecil considering gitu. Ini oke gak ya? Jarang. Overthinking apa lagi? Overthinking apa lagi? Jarang. So itu bukan hierarki.
Bukan level. Saya kasih judul dari Michaelnya memang level of thinking. Tapi setelah saya konfirmasi, is it leveling? It's not hierarchy, itu bukan hierarki. Yang kedua, kata lelah itu ada banyak. Yang saya pahami juga banyak. Tapi apakah kita mau mengelaborasi apa yang dimaksud Kang Abdullah terkait dengan lelah ini, lelah apa? Jadi panjang. Tapi begini teman-teman, kelelahan kita itu mostly kalau lelah fisik itu dibawa tidur juga besoknya cenghar bahasa Indonesia apa? Seger lagi. Melek. Seger aja. Ya bertenaga lagi lah, ke baterai lagi. Tapi yang namanya lelah pikir, bangun tidur juga langsung ngejedut lagi gitu. Pernah ngerasain nggak? Bangun tidur kayaknya langsung berpacu lagi, weng gitu, tar dulu atuh mikirnya gitu. Ditahan. Bahkan jangan-jangan lagi tidur juga masih mikir. Yang itu, tidur itu bisa mikir nggak? Bisa. Mata yang REM itu kan, Oh iya, gak rem ya. makanya suka bangun tidur keringetan. Iya. Even itu pakai AC. Di sini nih keringetannya di sini. Nah itu tuh ada semacam di dalam tubuh yang saya nggak tahu ya, saya nggak mendalami. Tapi saya melihat kayaknya pas mimpi itu kan menyebabkan itu ngedefrag gitu ya. Oke. Bicara tentang lelah, let's say lelahnya adalah lelah pikir, karena tadi sebutnya boleh nggak saya nggak mikir. Ada momen-momen di karakter kita nggak mikir. Dan memang sejatinya kita nggak perlu mikir, tapi kita mengaktifkan senses kita. Ketika kita mendengarkan seseorang, listening someone speech, kita perlu diamkan alam pikir kita perlu diamkan mind kita. Seorang psikolog namanya Fritz Perls, dia mengatakan ketika lu listening sama seseorang, sama anak, sama pasangan, sama kawan bicara kita, lose your mind and come to your senses. Lose your mind itu berarti diamkan pikiran kita. Diam aja. Sensesnya aktifkan. Dengar, melihat. Sehingga untuk Abdullah, saran saya adalah kalau memang lelah, ya sudah nggak apa-apa, terima aja lelahnya sambil latihan. Latihan apa? Latihan mendiamkan alam pikiran. Caranya gimana? Caranya mengaktifkan senses, dan itu sedang mereskan kelelahan pikiran kita. Dan itu pasti nggak berpikir. Bayangkan teman-teman, ketika kita mendapatkan nasihat, kalau lu banyak pikiran, jalan-jalan, pernah dengar nggak? Iya. Apa yang terjadi ketika kita jalan-jalan? Senses kita aktif, melihat, mendengar, mencium. Nah, genyo apa makan tuh. Ngunyah. Iya kan, Sok? Dan orang yang stres apa? Udah, yang stres mah tuh nyeblak segala macam. Wah. Pulang rumah mikir lagi gitu. Jatuh tempo nih besok. Nah, artinya ya salam. Artinya adalah melakukan activity, keep your kenapa yang nanya Abdullah tuh bawaannya pengen pakai bahasa Inggris karena beliau ada background teacher bahasa Inggris. Nah, buat dirimu sibuk. Ketika teman-teman sibuk kerja gitu, sibuk ngapain gitu ya, pasti rute tibra gitu, sok perhatikan aja. Punten ya, yang pekerja-kerja yang memang fisik gitu. Teman-teman saudara-saudara kita yang bikin bangunan, bikin apa gitu fisik, ada tibra tidurnya teh. Iya. Padahal yang makan nasi padang 2 bungkus itunya tibra. Ini karbo gitu ya. Nasi tibra. Portugal. Itu kedua. Jadi accept your kelelahan, then take a rest dengan cara do activity. Kadang-kadang istirahat itu bukan tentang tidur. Istirahat itu kadang-kadang tentang bertemu dengan pasangan, jalan sama anak, just diem aja di kampung bengong gitu ya, di belakang gitu. Resting bang. Bisa jadi aktivitas ya. Ya aktivitas bang. Makanya healing itu salah satu jalan rihlah ya, berjelajah bumi Allah, itu salah satunya adalah untuk menenangkan mind kita, dan di terapinya untuk jalan-jalan. Yang ketiga saya lupa pertanyaannya, to be honest, karena saya tadi memikirkan jawaban untuk satu kedua. Yang ketiga itu pertanyaannya adalah tentang, ingat gak? Tentang yang patah hati. Tentang ini nih. Kenapa patah hati ya? Ya, jadi masih sulit menemukan apa nih, Mas. Oh, gimana caranya ketika emosi ya? Thinking kita mau. Ya, karena gini, kan kita kemarin belajar ya bahwa perasaan itu otomatis ketika kita berpikir otomatis merasa. Perasaan kita dikasih nama jadi emosi.
emosi, keadaan pikiran dan keadaan tubuh namanya state. Kita kemarin belajar state. Pernah sih kan nggak? State itu keadaan mental, keadaan yang ditunjukkan oleh tubuh. Sedih, marah, benci, patah hati dan tubuh kita beda, feel difference. Ngerasain pasti. Ketika kita bete, senewan, ketika kita seneng, ketika kita bahagia, ketika kita jatuh cinta itu pasti beda. Tubuh itu bisa merasakan. Nah, bagaimana caranya? Urusannya sama berpikir. Urusannya sama berpikir adalah sama tadi dengan mulai menanyakan, asking. Pakai meta thinking bisa. Untuk apa? Untuk meng-acknowledge atau menotifikasi apa yang menjadi keadaan mental kita. Setelah kita sudah menanyakan tapi masih juga, artinya memang akan nggak berubah. Misalnya contoh gini, kita rasa marah misalnya. Marah kita ketika kita tanyakan, kita jadi tahu tuh marahnya karena apa. Sebetulnya kalau kita tahu marahnya apa, muncullah satu state atau satu perasaan yang mungkin lebih tenang lagi. Kenapa? Karena kita udah tahu kita marahnya karena apa. Apakah marahnya hilang? Enggak. Tapi kita bisa mengendalikan marah-marah dengan elegan misalnya. Atau rasa sedih. Kita tahu sedih itu kalau kita dirasa-rasain makin kerasa. Tapi ketika kita pakai pikiran dengan meta thinking, oke, saya sedih nih. Sedihnya karena apa? Oh, karena ada satu harapan. Saya jadi lebih tenang atas kesedihan saya. Atau saya jadi lebih punya berkuasa atas kesedihan saya. Atau bahkan ada orang yang bahagia atas kesedihan. Bagaimana bisa? Bisa. Caranya gimana? Ya pakai pikiran meta thinking. Satu ketika ayah saya, ya qadarullah, wafat. Sedih saya? Sedih. Tapi ketika memikirkan perjuangannya sebelum ia meninggal, saya memikirkan betapa sekarang ia sudah lapang. Ia sudah tidak merasakan rasa sakit saya. Saja gitu. Tidak merasakan rasa sakit lagi gitu. Saya bersuka cita. Apakah sedihnya hilang? Enggak lantas langsung happy, enggak. Tapi sukacita atas kesedihan yang saya rasakan, saya peluk rasa sedih itu, saya simpan di tempat tertentu. Dan saya melihatnya sebagai sesuatu yang menenangkan. Jadi Kang Abdullah, kemampuan meta thinking akan sangat berdampak pada state kita, emotion kita, regulasi kita. Dan memang benar Allah meminta kita untuk berpikir, bukan merasa. Rasa itu adalah anugerah dari Allah. Gak mungkin kita gak punya rasa, gak mungkin kita gak punya emosi. Saudara-saudaraku yang super. Super sekali. Ya, emosi itu udah pasti melekat sama manusia. Kenapa di WA itu ada emoticon, icon. Kenapa? Karena manusia itu. Istri saya kalau saya jawabannya I love you tuh tanpa pakai emoticon ngomong itu, ini gitu gerai tag katanya, kan udah bilang I love you. Gitu ya Kang Abdullah, nanti kita discuss lagi. Acceptance berarti ya Kang ya? Baru kelihatan. Kayak kemarin lagi Kang Augie gak kelihatan, ada. Iya sih, lo di sini ada siapa yang lagi? Banyak ya nanti ya. Nanti diskusi lagi setelah apa nih biasanya di belakang layar nih. Kang gimana nih? Iya. Penting tadi berarti nerima dulu ya Kang ya. Oke, mungkin kita kasih kesempatan lagi. Satu lagi deh terakhir. Satu lagi. Enggak. Atau ternyata ada dua, mau sekalian aja berarti? Boleh. Boleh deh. Silakan. Langsung aja kali ya. Ya, dua-duanya ya. Boleh silakan Pak. Mic-nya tadi mana? Nah, silakan Pak. Perkenalkan namanya, dari mana, langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponorogo, Jalan Supratman nomor 26. Pertanyaan saya sederhana, tapi saya amat sulit untuk memecahkannya. Dengan seumur sekian, jadi saya harus kembali muda lagi. Karena saya harus kembali muda lagi, saya harus menemukan cara berpikir yang terbaik untuk mencari sumber penghasilan. Cuma itu sih pertanyaannya. Terima kasih atur nuhun. Oke, siap Pak. Siap Oke. Pak. Sekalian? Kali ya Kang ya? Ada satu lagi. Satu lagi. Oke. Boleh Kang? Ada yang paling depan di sini. Yang ini. Nah. Paling depan. Nah, Nanti dijawab sekalian. Namanya dari mana, langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. dideketin lagi Kang. Terus izin
Kang Pur nanya, menurut POV dari Kang Pur, kalau di tengah pekerjaan yang menumpuk atau di tengah pikiran maupun kegiatan, bagaimana cara kita bisa pause and think tanpa kehilangan momentum supaya nggak stuck mikirin terus di itu aja, sekaligus tetap mengevaluasi langkah dan menjaga kesehatan mental. Oke, terima kasih ya Kang ya. Yep. Oke, boleh langsung? Ya, insya Allah. Bismillah. Pemikiran kita itu boleh jadi bukan pemikiran terbaik, tapi cari pemikiran yang berguna. Oke. Ya Pak ya, yang paling berguna, yang paling berdampak, yang paling mendukung pada apa yang kita inginkan, Pak. Ya. Jadi kita itu tidak pernah tidak punya solusi, pasti ada solusi, jalan keluar. Dan jalan keluar itu ada di kedalaman diri kita sendiri. Tekniknya adalah dengan cara bukan tentang mencari yang terbaik, tapi apa yang bisa berguna. Karena boleh jadi sesuatu yang berdampak pada kehidupan kita itu bukanlah sesuatu yang terbaik, tapi ia yang paling menghantarkan manfaat kepada diri kita sendiri. Itu sama kayak jodoh, jangan cari yang terbaik, tapi cari yang mencintai kita juga. Yang terbaik tapi tercinta mah ya. Nah, itu. Kadang-kadang kita milih-milih dan kita terus ada di level mempertimbangkan tadi Pak namanya considering thinking. Move on dengan apa ya? Tanyakan langsung learning Pak. Saya tidak bisa menjawab dengan memuaskan kalau bicara soalan apa sih yang bisa kita lakukan untuk yang terbaik buat kita gitu Pak ya. Bagi saya jawabannya adalah apa yang paling berguna buat kita. Karena terbaik tuh menurut siapa? Kalau menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Itu kan idealnya Pak ya. Kadang-kadang dihadirkanlah satu keadaan kepada kita, tapi bukan tentang keadaannya, tentang bagaimana kita merespon keadaan itu. Apakah kita sudah menerima? Dengan penerimaan itu apa yang mau kita lakukan yang berguna buat diri kita sendiri. Itu sudah pemikiran Pak. Jadi menurut saya perlu dipertimbangkan ulang, bukan tentang pemikiran terbaik, tapi pemikiran yang paling berguna gitu Pak ya. Insya Allah ya Pak ya. Jadi dengan mengubah itu aja berarti, oh iya, karena kalau terbaik kita pasti akan memikirkan ulang bahwa ini bukan yang terbaik kayaknya. Kenapa? Karena nggak jadi, saya ada peluang usaha nih, saya udah mikir saya solusinya gini, tapi nggak jadi. Kita mencari yang terbaik tuh. Jadi bukan menjalankan usaha, tapi malah membanding-bandingkan nantinya. Kebermanfaatannya berarti ya Kang ya? Ya, kebermanfaatannya yang paling bermanfaat. Kadang-kadang melakukan satu hal yang sederhana, tapi bermanfaat buat kita, boleh jadi itulah yang terbaik. Karena kita nggak pernah tahu yang terbaik menurut kita tuh, karena kita nggak pernah tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Oke. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Yang kedua, tentang yang stuck ya pemikirannya ya Pak? Tadi. Terus kesehatan mental juga. Cara kita buat pause and think tanpa kehilangan momentum supaya nggak stuck terus mikirin di situ aja, sama mengevaluasi langkah dan menjaga kesehatan mental. Oh ini captionnya ya, saya nulis caption sih. Makanya saya bingung. ya? Ya, mengambil momentum ya. Jadi ini tentang momentum, ini tentang timing ya. Timing kapan pause, kapan untuk think, kapan untuk pause, kapan untuk think. Gini teman-teman. Ada saat dimana kita kayak Kang Abdullah tadi tuh, kita nggak pakai mikir, kita nggak perlu mikir, diam aja gitu. Apa yang muncul di pikiran kita itu udah suruh diam aja gitu. Itu namanya sesi pause ya. Sesi pause itu akan menyerap segala apa yang kita lihat, kita dengar. Biarkanlah alam pikiran ini yang mengaturnya, mengelolanya gitu ya. Think itu, berpikir itu adalah sesuatu yang memang kita perlu niatkan. Diawali dengan apa? Diawali dengan apa-apa yang masuk dalam pikiran kita yang berguna. Kalau di materi kita hari ini sebetulnya apa sih hubungannya, kenapa judulnya pause and think? Banyak di antara kita yang berpikir di level otomatis itu karena ia tidak dalam keheningan.
berpikirnya dalam keramaian, berpikirnya dalam keriuhan, sehingga seolah-olah hasil pemikiran, padahal bukan, itu hanya mengulang-ulang pemikiran. Seolah-olah hasil pemikiran, padahal itu adalah borrowing thinking atau meminjam pemikiran orang lain. Sesuatu yang bukan dari produksi diri kita sendiri. Yang produksi dari diri kita sendiri apa? Yang produksi dari diri kita sendiri adalah mulai dengan membanding-bandingkan pemikiran kita atau considering, mempertimbangkan pemikiran kita. Ambil momen itu untuk mempertimbangkan. Kan pintu gerbangnya di situ. Benar gak ya apa yang saya lakukan? Apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu saya pelajari? Pembelajaran apa yang mau saya lakukan hari ini? Jadi untuk berpikir itu perlu dimulai dari kita menjeda diri, mempause diri. Ya, ngambil momentumnya. Oke, ngambil jeda dulu ya Kang ya. Oke, semoga terjawab ya Kang ya. Oke. Ya, karena kan penting untuk menyikapi semuanya biar mental Gen Z sehat ya. Oh, yes. Ini kan banyak yang Gen Z di sini. Amin. Ya ginilah teman-teman yang ya nggak juga Gen Z, semua juga sama. Jadi setelah saya teman-teman perlu banyak ngobrol, lihat podcast banyak tuh tentang pemikiran tentang membuat main gitu. Hanya kan kadang-kadang suka bingung ya, tetap pas kejadiannya mah gitu ya. Sini satu hal aja, bahwa we are more than what we think. Kalau teman-teman berpikir sesuatu kemudian kan kalau kita mikir apa tuh pasti otomatis gini, Bapak ya. We are more than that. Kita itu lebih dari sekadar apa yang kita pikirkan. Jadi jangan ngagugu pikiran gitu, apalagi pikiran yang tidak berguna. Ngagugu, you know? You know, I know. Ngikuti pikiran-pikiran kita gitu. Jangan diturutin teuing gitu. Iya. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu tanyakan lagi. Ya benar gak? Saya pikiran ini benar gitu. Tanyain aja lagi, ajak ngobrol. Gitu. Ya. Oke. Banyak yang kita dapat ya Ricky malam hari ini. Luar biasa. Nah, tadi juga udah ada 4 penanya dan 4 penanya ini akan dapat hadiah spesial dari Tropisme, sponsor kita malam hari ini. Tadi nanya ya dapat hadiah kopi dari Tropisme Indonesia. Nah, ini kopinya itu kopi cek. Nah, ini kopi konsentrat, boleh coba aku pegang satu ya. Nah, ini kopi konsentrat. Jadi teman-teman yang dapat ini harus bermodal lagi, susu full cream. Ya, jadi tambah susu full cream, tambah es juga biar makin mantap ya. Nah, ini silakan tadi yang bertanya boleh langsung aja ya. Tinggal tambah es ya. Iya, betul Kang. Jadi memang ada effort lagi, tapi enak banget. Saya sudah coba ini. Lekoh banget itu. Terima kasih Tropisme. Bapak ini silakan. Nah, terus mana tadi 2 lagi? Udah di nanti, sana. Nanti aja dikasih sip. Nanti ya. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Tropisme Indonesia. Oh gitu nanya saya. Ya, nanya ke diri sendiri Jong. Iya, jadi deep thinking, jadi meta thinking Kang itu. Kalau nanya sama diri sendiri. Luar biasa nih malam hari ini kita insight-nya benar-benar daging. Dan benar-benar bisa, semoga ya kita jadi dimudahkan untuk memetakan pikiran kita. Betul sekali. Ternyata tadi ada level-level berpikir yang bukan hierarkial ya Kang ya. Tapi gimana dengan situasinya kita menyikapinya, mau pakai pemikiran apa tuh. Tadi ada automatic, ada superficial, ada certain, ada considering, lalu learning, kemudian organizing dan juga tadi meta thinking. Oke, luar biasa. Ya. Coba ini terakhir Kang Pur pengen dapat nasihat sebagai closing statement juga pada malam hari ini ya, untuk kita mungkin emang kebanyakan untuk malam hari ini yang hadir juga kan Gen Z yang benar-benar sedang menata di 2026 karena ini masih di Januari nih Kang. Gimana caranya supaya kita tetap konsisten untuk mencapai apa yang kita mau dengan mungkin pola cara berpikir ini, post and think ini. Satu rangsangan yang satu PR ya buat teman-teman semua. Di pagi hari, gimana nih? Sebelum melakukan apapun, diem aja. 1 menit aja latihan, diem. Gak mikirin apa-apa kan? Gak mikirin apa-apa, diem. Diemnya tuh diem gini, namanya up time. Diem kayak gini, diem. Dikasih time out saja 1 menit, lama-lama tambahin. Diemnya ngapain? Diem, tapi jangan merem. Bentak gitu ya, bentak bahasa Indonesia. Melek. Jadi melek, kemudian kayak sholat itu kan nggak merem, kita perlu buka mata kan, telinga kita segala macam, semua jadi aktifin, namanya panca indera diaktifin gitu. Diam,
jangan mikir. Kalau misalnya ada, kan suka ada yang ngomong di kepala ya. Ya. Sok, pasti ngomong. Sekarang aja lagi dengerin saya pasti ada yang ngomong. Nah diemin, diam gitu. Ke si main ini diam, suruh diam. Kalau misalnya bunyi itu 1 menit, cek lagi. Tadi saya mikirin nggak ya? Oh mikirin, latih lagi. Sampai benar-benar tiba-tiba teman-teman ngerasain kalau udah terlatih ya. Namanya uptime, diam. Itu tuh ya, si mata kita lebih jernih, pendengaran kita lebih bisa mendengar hal-hal yang sensitif. Kemudian juga penciuman. Bayangkan waktu puasa, kan suka seget ya, suka apa? Tajam ya? Tajam. Penciuman kita, bener nggak? Betul. Gorengan kejauhan 2 kilo juga kecium tuh. Kenapa? Karena kita dilatih untuk pause gitu, untuk jeda. Untuk nggak gayem ke macam-macam, udah diem gitu kan, diem bulatnya diem gitu. Itu pasti udah jadi sensitif. Nah salah satunya di main kita latihan diem, melatihkan diem 1. Kemudian, setelah itu latihan yang kedua adalah bila ada hal penting buat diri saya, maka hari ini ada 1 pembelajaran yang saya perlu tahu apa. Tulisin aja. Kalau nggak tulisin diingetin aja. Saya mau belajar apa hari ini? 1 hal yang baru. Dan wajib azamkan pada diri sendiri, saya mau belajar apa? Apapun itu. Saya tadi belajar tentang, jadi ada 4 mazhab tuh pembandingan gitu. Jadi saya belajar tuh pakai ChatGPT kan. ChatGPT-nya yang berbayar ya. Jadi lebih deep gitu, lebih kompleks gitu. Jadi Masya Allah ya itu ciptaan manusia ya. Baru ciptaan manusia gimana Allah gitu. Jadi takjub aja gitu. Dan digunakan jadi pembelajaran. Jadi tiap hari itu belajar, dipakai gitu. Perhatikan orang-orang yang nggak pikun gitu. Kenapa? Karena dia ngaji, belajar segala macam. Hari ini kasih status apa yang saya pelajari hari ini ada. Penyadaran apa yang saya dapatkan hari ini. Itu PR-nya. Oke. Setiap hari gunakan itu. Oke. Nanti mulai kita coba ya. Iya. Pagi-pagi pause dulu tuh ya. Jangan mikirin apa-apa. Ya, jeda. Dan rencanakan mau pelajari apa hari ini. Oke, Itu siap. merangsang banget untuk kita. Pagi-pagi pause, diem, biarin ada suara perut yang ini, biarin dulu. Ya sadari aja. Diam Oke, lagi, bro. santai dulu. Semoga nanti Dan jadi pasti ngomong ketika ini itu ternyata si jendela teh rada nyengsol itu pasti ngomong. Itu Ada pasti aja ngomong, ya. diam. Suruh diam gitu. Ya itu kalau bisa ya. Iya. Itu teh precious. Jadi itu skill banget gitu. Agar lebih sensitif ya Kang ya tadi ya. Ya. Oke. Oke. Kita coba. Alhamdulillah, luar biasa nih. Ya latihan khusyuk kan gitu. Nanti lama-lama nanti dipakai semua sholat. Sholat itu cuma dengerin aja, cuma dengerin bacaan kita, cuma dengerin imam. Itu lama-lama nggak mikirin apa-apa. Kenapa? Karena kita dilatih dan itu memang perlu dilatih kayak tubuh lagi. Oke. Mind and body has the same system. Alam pikiran itu sama tubuh itu punya sistem yang sama. Dia akan membentuk satu disiplin ketika kita dilatih. Orang badannya bagus, orang mindsetnya bagus. Kenapa? Dilatih. Oke, mari kita coba latih pikiran kita. Betul. Supaya jadi lebih maksimal ya dari post ending ini jatuhnya nanti ke kita beramal untuk berbuat baik dan juga nantinya maksimal juga ke pekerjaan kita, etos kerja yang mungkin yang kerja kuliah lebih maksimal lagi ya. Jangan lupa dikerjain PR-nya dari Kang Pur hari ini ya tadi ya. Bisa langsung nanti di-mention juga ya Iya, Instagramnya betul. @masjidalatif dan @altf.club. Nah, betul. Jadi nanti apa yang didapat hari ini coba supaya jadi nanti tag ke Alatif sama ke altf.club supaya nantinya makin menyebar luas lagi yang mungkin gak bisa hadir pada malam hari ini. Insya Allah ya. jadi amal jariah ya. Betul sekali. Oke, alhamdulillah teman-teman, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya di Senior After Work tentunya ya. Dan juga di kajian-kajian lainnya juga jangan sampai kelewatan teman-teman ya. Ada hari Kamis ngaji kitab, ada Good Way Saturday dan masih banyak lainnya. Nah, kalau yang terdekat besok kita ada juga kajian ya, bareng Majelis Konspirasi bareng Ustadz Akmal Syafril ya. Itu dari ibadah maghrib sampai dengan selesai. Silakan hadir lagi di Masjid Al-Latif tentunya. Oke. Kita cukupkan saja sekian untuk pertemuan malam hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan juga doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Riki Subuh pamit undur diri. Saya Irfan Jangpis pamit undur diri mewakili Kang Pur dan juga kru Masjid Al-Latif dan juga Teras Kopi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.